Hai guys, welcome back to my channel. Ya, video saya kali ini masih tentang abang kita yang paling ganteng. Siapa lagi kalau bukan Abang Firdaus. Teman-teman tentu ingat ketika Abang Firdaus yang beberapa hari ini dia dalam pembicaraannya beliau selalu mengakui kalau dia ini cucunya Sultan, ya, cucunya Raja Bima. Nah, ada seorang ibu ya yang membantah, bahkan dalam sebuah penelusurannya dia. Nah, ibu ini informasinya dia cucu aslinya Kesultanan Bima. Dia mencoba untuk mencari di sisi lain itu tidak ada tuh namanya abang kita, Abang Firdaus. Nah, seperti apa pernyataan Abang Firdaus dan tanggapan dari seorang ibu yang merupakan salah satu cucu dari Kerajaan Bima? Mari kita bersama-sama menyimak cuplikan videonya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panglima Salatin Ashraf Al-Jahro, Alif Muhammad Shah, cicit kandung dari Sultan Bima, Sultan Ismail Muhammad Shah. Ya, di ini video dia bilang dia merupakan cicit kandung dari Panglima Kesultanan Bima. Nah, seperti apa tanggapan dari seorang ibu yang merupakan cucu asli dari Kesultanan Bima? Mari kita simak videonya ini lagi ya teman-teman. Saya Dewi Ratna Mukrisa Mandiara. Saya di sini juga sebagai salah satu anggota Majelis Adat Kesultanan Bima. Kemudian saya juga Kepala Museum Kebudayaan Samparaja. Dan saya juga adalah salah satu cucu dari Sultan Muhammad Salahuddin. Ibu saya adalah anak bungsu dari Sultan Muhammad Salahuddin. Baik, Dewi biasa ya, diakrab Dewi. Ini viral beberapa hari belakangan seorang pria bernama Firdaus Wiwobo yang belakangan mengaku sebagai cicit dari Sultan Ismail, di mana Sultan Ismail ini adalah salah satu dari sultan di Kesultanan Bima. Mungkin ada penjelasan terkait ini dari Majelis Adat Kesultanan Bima, benar ini kan? Ya, kebetulan saya di tesis saya itu mengenai 15 tahun yang lalu mengenai Sultan Ismail. Nah, jadi saya tidak mengenal yang bernama Pak Firdaus dan bukan juga anggota dari keluarga kami. Nah, dalam naskah-naskah Bima, baik itu Bosang Ajikai, Bolopas dan lain-lain, dan silsilah yang ada di Museum Kebudayaan Samparaja yang memang museum kami ini berisi naskah, itu tidak ada sama sekali menyebut-nyebut tentang Sultan Ismail yang menikah dengan dengan orang yang menurut Pak Firdaus ini dari Deli Serdang dan lain-lain, itu tidak ada. Dan saya juga banyak mendapat inbox, mendapat SMS, mendapat WA dari grup-grup Raja Sultan Senusantara, antara lain FKIKN ya, Forum Komunikasi dan Informasi Keraton Nusantara, yang setiap tahun itu mengadakan festival keraton terdiri dari 48 kerajaan yang ada di Nusantara. Itu bertanya kepada saya, ini siapa yang mulia? Saya bilang saya tidak mengenal dan bukan bagian dari keluarga kami. Begitu juga dari teman-teman di MAKN, salah satu organisasi lain dari grup Raja Sultan, itu juga bertanya tentang hal itu karena ini viral. Nah, jadi di sini memang dibutuhkan sekali klarifikasi mengenai siapa Pak Firdaus itu, dan memang bukan bagian dari keluarga kami. Dan memang Sultan-Sultan Bima dalam naskah-naskah itu setiap istrinya, permaisurinya, maupun selirnya, maupun gundiknya, jadi ada disebut yang paling bawah itu gundik, itu biasanya disebutkan menikah dengan ini, gundik ini, itu, dan ada turunannya itu biasanya disebutkan. Nah, ini sama sekali tidak ada dalam naskah kami. Dan itu tetap tercatat, tertulis, iya, tetap tertulis. Dan contoh, ini tidak ada yang tidak ada.
Contohnya saja ayah dari Sultan Ismail yaitu Sultan Abdul Hamid itu menikah beberapa kali, ada 4 kali menikah. Yang pertama itu menikah dengan anak Raja Bicara, itu disebutkan. Kemudian menikah dengan 2 putri Sultan Sumbawa, itu disebutkan. Nah kemudian menikah lagi dengan selir-selir atau dayang-dayang yang kemudian dijadikan selir dan gundik, itu ada, itu disebutkan. Jadi tidak pernah sultan-sultan dalam catatan Bo itu tidak dituliskan namanya menikah dengan siapa, itu selalu tercatat. Dan begitu juga anak. Nah, penyebutan Muhammad Ali Shah itu gimana itu? Apa termasuk dalam riwayat keluarga kesultanan atau itu hanya pernyataan itu klaim-klaim saja itu? Iya, itu pernyataannya mereka. Artinya tidak ada namanya Muhammad Ali Shah ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Gelar-gelar seperti itu di kesultanan? Tidak ada. Ya, itu tadi ya. Ibu Dewi Ratna Mukisa. Ya, dia sebagai salah satu cucu dari Sultan ya, Sultan Muhammad Salahuddin. Ini cucu asli ya teman-teman, cucu asli. Dia membantah pernyataannya si Abang Firdaus yang selama ini mengakui kalau dia ini keluarganya Sultan Bima. Ya, kalau sudah seperti ini, kira-kira ya, kalau melihat video ini teman-teman lebih percaya mana? Lebih percaya Abang Firdaus ataukah lebih percaya ibu ini? Coba tulis di kolom komentar ya. Yang perlu Bapak ketahui, banyak loh anak cucu dari Sultan Ibrahim yang tergolong baru tahun 1888 itu tinggal di sekitar kami. Tidak ribut seperti Bapak ngaku-ngaku cucu-cucu, nggak ada, santai aja. Tapi ini kok Bapak justru yang ke atas itu kok sudah, kalau memang Bapak turunannya, kenapa nggak dari dulu? Kemana aja? Kok baru sekarang ngocehnya? Kemana aja keluarga-keluarganya yang di atas? Kok nggak ngaku dari dulu? Kenapa nggak ngaku dari zaman Sultan Abdullah, Sultan Ibrahim, Sultan Muhammad Salahuddin? Kenapa? Kemana aja kemarin? Kok gini hari baru ngaku-ngaku? Karena nggak ada dalam catatan sejarah. Jadi yang Bapak buat itu silsilahnya nggak ada di catatan sejarah Bima. Kalau Bapak merasa benar silsilahnya, nggak bisa dibuat sendiri, Pak. Harus disahkan oleh Majelis Adat Kesultanan Bima silsilah Bapak. Kalau Bapak hanya buat sendiri berdasarkan keinginan Bapak, itu bukan silsilah namanya. Itu harus disahkan. Disahkan oleh Majelis Adat Kesultanan Bima. Sudah disahkan belum silsilah Bapak? Gitu loh, Pak. Biar jangan ngawur. Bapak kan tahu hukum. Jangan ngaco deh. Mungkin itu saja ya, supaya Bapak menjadi paham. Tidak usah terlalu banyak berkoar-koar. Memang saya dosen kok, cuman saya sekarang lagi tidak mengajar karena saya lagi tugas belajar. Dan saya memang kepala museum Kebudayaan Samparaja. Semua satu Bima tahu. Gitu loh. Jadi jangan ngawur, jangan aneh-aneh. Bapak ini sudah terlalu aneh deh. Kami orang Bima merasa risih. Saya banyak loh Pak di Japri sama orang-orang Bima, terutama orang Wawo, Lembo Ade Dae, Madadoho Maja, Rawisya Doho Ede. Lembo Ade Dae saya banyak mendapat Japri maupun WA dari orang-orang. Jadi sejarah Bima itu jangan sampai dibelokkan, karena sejarah Bima itu sudah ada buktinya. Semuanya sudah tertulis dalam naskah, baik itu naskah Bima atau Bosangbo atau naskah Lontara atau catatan Belanda, itu semua ditulis.
Bukan sembarangan. Silsilah itu tidak dibuat asal, karena ada pertanggungjawabannya. Kenapa keluarga Bapak tidak ditulis dalam sejarah Bima? Kenapa keluarga Bapak tidak ditulis dalam naskah Bosa Ngaji Kai? Tidak tertulis dalam silsilah. Kenapa? Nah, itu pertanyaan. Karena berarti bukan keluarga. Datang aja deh Pak, jangan keluar-keluar terus. Datang ke Bima. Tunjukkan sama orang Bima. Jangan hanya keluar-keluar aja. Kalau keluar-keluar di medsos nggak ada artinya. Saya ini terpaksa ngoceh karena terlalu bising telinga saya dengar ocehan Bapak. Semoga Bapak menjadi paham. Semoga orang-orang bisa menjadi paham betapa anehnya Bapak. Saya rasa orang Bima sudah paham semua. Kan sudah banyak itu di medsos. Lihat komentar-komentar orang di medsos, Pak Firdaus. Nggak malu, Pak? Satu hal lagi, ini bukan soal memperebutkan cucu, tapi ini adalah pelurusan sejarah. Dan itu adalah tugas saya untuk meluruskan sejarah. Karena Rumah Mari atau Inaka Umari sudah berpesan kepada saya. Harus menjaga sejarah. Harus menjaga peninggalan leluhur. Itu tugas saya. Jadi, mungkin saya bisa bantu Bapak mencari siapa sebenarnya kakek Anda itu. Mungkin saya akan bisa cari di naskah. Memang ada naskah pada abad ke-18 tahun 1700-an itu ada juga ganti raja atau wakil raja Bima di Manggarai. Itu bernama Tureli Bolo. Itu gelarnya Tureli Bolo. Dia di sana sebagai raja di Manggarai. Ganti raja, pengganti raja Bima. Itu bernama Ismail dan dia menikah dengan orang sana. Nah, itu saya baru baca sepintas. Nah, mungkin saya bisa bantu Bapak, mungkin jangan-jangan itu. Yang namanya Ismail itu banyak Pak zaman dulu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Semoga menjadi cerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, semoga saja video ini bisa menjadi pencerahan bagi Abang Firdaus. Ya, kalau silsilah itu ditulis sendiri, itu bukan namanya silsilah. Ya, kalau ditulis sendiri itu namanya apa? Halusinasi. Ya, memang selama ini kalau kita melihat, mendengar kekonyolan-kekonyolan yang disampaikan oleh abang kita Firdaus ini memang agak aneh ya. Ya, awalnya mungkin kita percaya karena belum ada bantahan-bantahan yang muncul. Namun setelah melihat video ini, kita akhirnya tahu bahwa selama ini kita dibodohi oleh abang ganteng si Firdaus Oi Wibowo. Ya, ini akibat terlalu banyak harta kekayaan, bingung gunungnya mau jual ke siapa. Jadi seperti ini, ya. Semua sultan-sultan yang ada di Indonesia ini itu dia ngaku keluarganya dia semua. Jangan lagi ya, Bang. Oke? Saya sekali lagi meminta maaf kepada masyarakat Bima khususnya. Mbojo. Minta maaf juga. Mungkin karena kejadian seminggu 2 minggu kemarin itu membuat viral, membuat tidak nyaman bagi orang-orang Bojo gitu. Yang akhirnya saya meminta maaf gitu, yang setulus-tulusnya atas kejadian yang terjadi selama beberapa minggu ini gitu. Tapi mudah-mudahan dengan adanya peristiwa Ake, akhirnya saya jadi kenal sama Uba Santowo, jadi saudara. Itu tidak boleh diperpanjang masalah itu. Masalahnya kan cuma karena miskomunikasi aja kan gitu. Bicara ya udah, saya sudah minta maaf kepada Uba, minta maaf pada Tung Bojo, minta maaf pada Ratna, minta maaf ya, minta maaf bukan karena kesalahan, tapi minta maaf karena adanya miskomunikasi lah bahasanya. Jadi ceritanya dia, ya abang kita yang ganteng ini, Abang Firdaus, tidak mau mengakui kesalahan dia. Ya, jadi permintaan maaf ini itu serta-merta hanya karena miskomunikasi. Jadi ya berarti minta maaf ini tidak tulus ya, ataukah memang hanya mau mencari sensasi.
Ya, menurut teman-teman seperti apa? Coba komen ya teman-teman. Ini memang agak lain, ini satu ini nih.